Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallama ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء. Alhamdulillah, pada malam hari yang pertama daripada bulan Muharram 1437 yang dengan kita ditakdirkan untuk sama-sama melaksanakan sembahyang di Masjid Al-Ikhlas. Cukup cantik dengan desain dan juga dengan perlengkapannya, dengan kipas, dengan lampu, tembok menembok, ikon, kapet, dan juga dengan sound systemnya. Sesuailah dengan kemampuan daripada si pemilik masjid ini, itu Naza. Duitnya cantik, bangunannya cantik, dan juga dengan produk-produknya pun juga cantik. Tapi yang secara pasti, yang walaupun Naza, yang dahulu disebut dengan Masjid Naza, baru ini diberi nama dengan Masjid Al-Ikhlas, cukup banyak membantu dan juga menunjang kepada perekonomian umat dan bangsa daripada produk-produk dan juga daripada jenis-jenis kereta yang telah diproduk dan juga yang telah dipasarkan. Banyak yang mendapatkan keperluan hidup yang bergantung atau mendapatkan tunjangan daripada syarikah, daripada perusahaan yang bekerja sama dengan Kia. Namun secara pasti baik itu dengan Kia-nya, dengan Naza-nya, dengan Proton-nya, dengan Toyota-nya, dengan Honda-nya, dengan Nissan-nya, dan semua transportasi yang kita gunakan sekarang ini semuanya bergantung kepada fasiliti atau juga kepada suatu anugerah nikmat daripada Allah, yang mungkin barangkali diantara daripada yang berperan langsung untuk menggerakkan semua produk kendaraan tadi itu adalah petrol. Yang dengan petrol tadi itu datangnya daripada mana? Itu adalah datangnya daripada perut bumi. Itu adalah merupakan anugerah dan pemberian daripada Allah. Sehingga Naza boleh bankrupt dan juga dengan semua produk-produk jenis-jenis kendaraan transportasi yang berjalan di permukaan bumi ini, ya ima yang gunakan tenaga petrol ataupun juga matahari, tanpa menggunakan dua nikmat pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, semuanya akan menjadi lumpuh. Ternyata bukan hanya dengan petrolnya, dengan besinya, dengan bajanya, kemudian juga dengan udaranya, dengan kipas, Masya Allah, tabarakallah, nampak seperti kipas pesawat jo. Kalau kita naik misalnya seperti pipeline misalnya, atau Malindo, yang masih menggunakan kipas, nampak mirip betul dengan kipas yang ada di masjid kita sini. Sebab yang biasa-biasa kita tengok, ya ima kipas yang kecil tu kita ada biasa tengok, atau kipas yang hak besar, yang harganya adalah 45 sampai kepada 50 ribuan RM. Sementara ini tanggung, jadi besar tidak, kecil tidak. Ini mungkin barangkali satu-satunya untuk di KL atau juga untuk di kawasan Shah Alam. Tapi bagaimanapun, angin yang digerakkan oleh kipas tadi itu ternyata anginnya Allah. Tenaga yang menggerakkan itu ternyata adalah leluasa kudrat daripada manusia, dan itulah merupakan pemberian daripada Allah. Jadi kira-kira kalau dengan kita berbicara tentang sembahyang yang kita laksanakan bersama, kita laksanakan tepat pada waktunya begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ujung.
La ilaha illallah. Pertama dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebagai satu peringatan kepada kita supaya jangan sampai ada yang lebih besar dan yang lebih agung daripada Allah. Itu sebagai satu peringatan agar jangan sampai dengan kita tumbang dengan nafsu, dengan teknologi, dengan kekayaan, dengan duit, dengan harta, atau juga dengan keperluan-keperluan yang memang kalau tanpa perantaraan kita keperluan tersebut itu tidak akan terpenuhi. Memang kita punya kesibukan, memang kita punya pekerjaan, memang kita dibelenggu dengan bermacam-macam perkara yang membelenggu, tapi dalam waktu yang sama bagaimana dengan belenggu berupa ekonomi, politik, budaya, kesibukan kita sehari-hari itu tidak sampai membelenggu kita sampai dengan kita menjadi kaku yang pada saat ketika dengan kita mendengar lantunan takbir Allahu Akbar sampai dengan anggota tubuh kita tidak dapat kita gerakan. Masya Allah, tabarakallah, pergerakannya pada waktu kita pergi ke Kelang. Mungkin hari ini saja dengan kita tidak pergi. Pergerakannya di waktu kita di Kelang, di waktu kita di office, di waktu kita di tempat-tempat kerja kita masing-masing. Itu dengan Zayannya, itu dengan Tesco-nya, itu dengan Petronasnya, itu dengan Maybanknya, itu dengan Zuma usaha. Masya Allah, tabarakallah, anggota tubuh kita begitu pesat dengan pergerakannya. Yang memang perlu untuk diambil kita ambil, yang perlu kita terima, yang perlu kita tanda tangani kita tandangani, yang perlu kita angkat, yang perlu kita turunkan, hebat betul. Jadi dengan kombinasi daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita, mata untuk kita menatap, telinga untuk kita mendengarnya, tangan untuk kita mengambil, untuk kita menerima, untuk kita men-type dan juga untuk kita membuatnya. Kaki dengan langkah-langkahnya, kepala dengan rancangannya, hati dengan pikirannya, semuanya hebat. Yang sehingga lahirlah yang namanya produk-produk indah, produk-produk canggih, produk-produk yang berkualiti. Itu adalah hasil daripada bagian-bagian yang ada pada diri manusia. Manusia memang luar biasa, super hebat ciptaan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan anggota tubuh yang bergerak tadi itu, di bidangnya masing-masing, dengan urusannya, dengan kesibukannya, dengan sawitnya, dengan getahnya, dan juga dengan bisnisnya, dengan ekonominya, dengan politiknya. Jangan sampai kaku saat ketika dengan Sang Pencipta menginginkan agar dengan kita datang pada waktu-waktu tertentu. Kita diinginkan hadir, kita diinginkan datang, kita diinginkan berzikir, kita diinginkan membaca, kita diinginkan untuk bergerak. Jadi sebagaimana kita patuh secara otomatis dengan pergerakannya untuk melakukan kesibukan-kesibukan kita sehari-hari, kita juga sepatutnya, bahkan sewajarnya, sewajibnya pun juga patuh dan taat kepada Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita. Alhamdulillah, dengan mata kita melihat, akhirnya dengan kita boleh sampai ke sini. Alhamdulillah, dengan telinga kita mendengar, kita dapat memilih dan memilah. Ini suara, ini lagu. Tadi dengan kita diperdengarkan dengan lantunan yang merdu sekali daripada bacaan Tuan Imam. Begitu juga alhamdulillah dengan pergerakan daripada anggota. Masya Allah, tabarakallah. Harta dan kekayaan, duit dan kedudukan itu kita peroleh dengan menggunakan bagian-bagian organ-organ yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Tapi kira-kira bila dia akan bergerak, bila dia akan beraksi, dan bila kita akan manfaatkan untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Kamu dengan produkmu tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau tanpa dengan perantaraan besi, kipas tidak ada, kereta tidak ada, pesawat tidak ada, tank-tank tidak ada, peralatan perang tidak ada. Sebab itu semuanya bergantung dengan besi. Ini juga dengan bangunan. Semen datangnya daripada mana? Pasir datangnya daripada mana? Batu datangnya daripada mana? Bata datangnya daripada mana? Daripada Ipoh, daripada Perak. Itu ada pabrik, ada kilang semen di situ, betul. Tapi gunungnya siapa? Dari tanahnya siapa? Dari pulaunya siapa? Daripada lahannya siapa? Itu bukan produk manusia. Daripada gunung, atau juga daripada besi, daripada air, daripada udara. Berapa kekayaan yang kita dapatkan?
Petronas, kuras, habiskan gas dengan petrolnya. Dari siapa? Itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dengan peralatan komunikasi canggih, transportasi, penerbangannya, pesawatnya, ataupun juga dengan kapal dan juga dengan kendaraannya, itu memerlukan besinya daripada Allah, kekayaannya daripada Allah, kekuatannya daripada Allah, kecerdasannya daripada Allah, kebolehannya daripada Allah, kesehatannya daripada Allah. Tanpa kesehatan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi setelah kita senaraikan sedikit daripada nikmat-nikmat yang Allah tunjukkan, yang Allah perlihatkan kepada kita, makananmu, minumanmu, pakaianmu, kendaraanmu, tempat tinggalmu, ataupun juga dengan keperluanmu sehari-hari, itu adalah daripadaku. Takkan Anda jadi samsing, takkan Anda jadi manusia yang tidak tahu diri, lupa daratan, takkan Anda tidak berkenan dengan seruanku. Yang kamu sibuk dengan urusan duniamu, itu bukan dunia Anda, dunianya telah dunianya Allah. Sibuk dengan sawit, sawitnya punyanya Allah. Ini bukan lagu Iwan. Jadi kata Iwan, tengok gunung, gunung punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Lupa saya lagunya lebih kurang macam itulah. Kalau nak dengar sendirilah. Buka lagunya Iwan. Gunung-gunungnya Allah, pemandangan laut-lautnya Allah, air-airnya Allah. Memang itu hakikatnya. Bukan setakat laut saja, kita pun juga miliknya Allah Jalla wa'ala. Abang, pakai hidung dari mana bang? Apakah hidung kita ini dari Jepun? Atau juga telinga kita daripada Bangladesh? Atau juga dagu kita daripada Spanyol? Atau kaki kita daripada Amerika? Tidak. Dari rambut yang paling lembut sampai kepada bagian tulang yang paling keras, itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jepun tak Jepun, Amerika tak Amerika, Hindu, Buddha, semuanya. Jadi betapa keterlaluannya manusia kalau sampai Allah dah bagi akal, Allah dah bagi pemikiran, Allah dah bagi kecerdasan, Allah dah bagi kemampuan, yang sehingga dengan penerapan akal berpikir tadi itu, tentu dengan kita boleh mengamat. Masya Allah, tabarakallah, ini kenapa laju pusingannya, ini pun juga laju cukup lumayan, itu pun juga sementara itu pusingnya lambat sekali. Yang ini tidak berpusing langsung, yang dua ini menganggur, yang ini tidak ada kerjaan, yang ini Masya Allah tabarakallah memberikan udara kepada kita. Kenapa tuh ikut arah dan juga keinginan kita. Kita yang nak laju, nak kita hidupkan, hidup, nak kita matikan, mati. Masya Allah tabarakallah. Kamu yang cerdas macam tu, nak buat laju, nak buat cantik, nak buat indah, nak buat bagus, nak buat tertata rapi. Masya Allah tabarakallah. Tadi pada waktu saya sembahyang di sebelah situ, saya tengok itu bolongan petakan yang 4 segi 4 itu ternyata tidak diplester. Itu tidak lebih daripada bata, tapi daripada jauh nampak kelihatan cantik. Kalau kita dekati, sungguh dengan pasirnya, tapi dia boleh memberikan satu kecantikan, satu keindahan, nampak seperti alami, nampak seperti semula jadi yang walaupun nampak kelihatan kasar kalau kita dekati, tapi daripada jauh nampak kelihatan cantik. Siapa yang memberikan kecantikan? Siapa yang memberikan keindahan? Siapa yang memberikan kebolehan? Jawabannya Allah. Siapa yang memberikan kemampuan kepada manusia sehingga dengan teknologinya mampu untuk menyucikan udara di dalam ruangan Masjid Al-Ikhlas ini? Itu adalah Allah. Tapi kenapa kalian tidak pandai dan juga tidak tahu, sampai tidak mengenal siapa sang penciptamu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan bulan dan matahari, siapa yang menciptakan bintang-bintang dan juga dengan planet-planet yang berjuta-juta bertaburan di angkasa lepas. Takkan manusia tidak mengerti, ternyata manusia menyembah kambing, ternyata manusia menyembah lembu, ternyata manusia menyembah matahari, ternyata manusia menyembah patung. Karena itulah para nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegarkan yang pertama, untuk membetulkan yang kedua, untuk memperkenalkan yang ketiga, dan untuk mengabdikan umat manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab segala-galanya telah milik Allah Jalla wa'ala. Tadi saya sempat bertanya-tanya, jangan tersinggung, tak ada siapa-siapa di sini.
Kita hanya setakat mau guna rasional saja. Saya tanya, yang kuning tuh, itu laki atau perempuan? Hak kuning di bawah batu kip. Kuning tuh, laki atau perempuan? Saya pun dulu setakat lewat macam tuh, saya tetap penacap pastikan. Saya perhatikan, sebab itu kan merupakan yang terbesar untuk di ASEAN atau paling tidak di Nusantara, yang satu tuh. Tengok dari atas sampai ke bawah. Memang corak rupa itu seperti perempuan. Sejak bila dia berdiri di situ, sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata tidak pernah kemana-mana, tidak pernah memberikan apa-apa, tidak pernah menurunkan apa-apa. Jerebu tetap dengan jerebunya, banjir tetap dengan banjirnya, GST tetap juga dengan GST-nya. Uang ringgit jatuh tetap dengan kejatuhannya. Sama sekali dia tidak memainkan peranan untuk merubah suasana dan keadaan di negara mana saja. Bahkan juga secara khusus hatta kepada penyembah-penyembahnya pun juga dia tidak memberikan kekuasaan anugerah apa-apa. Tapi kok kenapa jadi seperti itu? Kok kenapa sampai dengan manusia yang hebat tadi itu, dengan kehebatannya, dengan kecanggihannya, dengan teknologinya, dengan kemampuannya, dengan kebolehannya, sehingga dengan kehebatan manusia mampu untuk mempermudahkan segala-galanya. Yang tadinya panas jadi sejuk, yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya ternyata terbalik kepada keadaan yang lebih ideal sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kadang-kadang dengan manusia sampai tidak dapat menatap dan juga tidak dapat melihat suatu hakikat yang terbantang jelas di depan mata kepala dia sendiri. Seorang Badawi, mana dengan teknologinya? Teknologinya tidak ada, perekonomiannya tidak ada, kemampuannya tidak ada, IQ-nya lemah, pemikirannya lemah, ekonominya lemah, kehidupannya lemah, semuanya serba lemah. Tapi ternyata dapat memberikan jawaban pasti saat ketika ditanya siapa sang pencipta dan juga siapa yang kau sembah. Jadi dia berkata, al-ba'ru yadullu alal ba'ir wal asaru yadullu alal asir. Tai itu menunjukkan berarti ada yang membuangnya, bekas berarti ada yang membekasinya. Apakah kira-kira dengan dunia yang begitu hebat, udara, air, besi dan juga segala kepulauan yang kita saksikan, ini tidak menunjukkan kepada sang pencipta yang maha agung? Itu seorang Badawi, tak ada gunakan handphone kan dengan handset kan, Masya Allah. Di Badawi ini ceritanya sejak lebih daripada 2000 atau 1500 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kalau seorang Badawi mengenal sang penciptanya sehingga dia patuh dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Manusia zaman modern serba canggih, kita boleh berkomunikasi. Pikir sejenak, bagaimana dengan kita boleh berhubungan. Yang dahulu canggihnya teknologi jin, canggihnya teknologi manusia, ternyata masih belum mampu untuk kita boleh berhubungan daripada jarak ke jarak. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Awak di mana? Ini lagi sedang tawaf nih, ini lagi sedang menyelamatkan mangsa keren nih. Nih kita lagi sedang menuntut pampasan daripada kerajaan Arab Saudi 1 juta real. Kita boleh berhubungan dengan orang yang sedang berada di tanah suci Mekah. Takkan manusia yang sehebat ini, teknologinya hebat, pikirannya hebat, transportasinya hebat, kehidupannya hebat, serba nyaman, serba nemat, serba boleh. Ternyata tidak mau patuh dan juga tidak mau taat kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kira-kira alasannya? Tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu, lupa daratan, mabuk kepayang, itu bukan alasan. Kenapa? Sebab sebagaimana saya katakan tadi, satu persatu itu menunjukkan kepada leluasa kudrat Allah Jalla wa'ala yang walaupun tidak lebih daripada seorang Badawi, tapi ternyata dengan dia dapat mengamat dan juga dapat memperkenalkan tentang hakikat yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kalau zaman-zaman dahulu
ada yang kurang keyakinannya, ada yang tidak mantap keimanannya, ada yang tidak sepenuh amal ubudiyah dan juga dengan kesibukannya, itu mungkin barangkali wajar-wajar saja. Sebab kebanyakan daripada mereka termasuk dalam kumpulan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kumpulan-kumpulan yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Jadi kalau seandainya dengan kita boleh berhubungan daripada jarak jauh, itu berarti karamat. Kalau dengan kita boleh menempuh jarak yang jauh dalam sekelip mata memandang atau dalam hitungan jam, itu pun juga karamat. Kalau dengan kita boleh membanyakan yang sedikit atau yang panas menjadi sejuk, itu adalah karamat. Itu al-imanu bil ghaib. Tapi kalau seperti di zaman kita sekarang, kita boleh berbuat-buat daripada jarak jauh, tidak perlu karamat. Yang perlukan uang ringgit saja. Beli handphone second hand harganya 50 ringgit cukup. Kita sudah boleh ber-SMS-an. Kita sudah boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana umat manusia menjadi kaku, akal pemikirannya menjadi beku, sehingga sampai tidak mengerti matlamat hidup ini untuk apa? Mungkin pernah saya katakan, Masya Allah, tabarakallah, untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan, untuk kita minum, untuk kita makan, untuk kita kendahi, untuk kita tumpati, untuk kita gunakan buat kepentingan hidup kita masing-masing. Ini adalah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sementara Anda yang memakannya, tadi untuk dimakan, Anda yang memakannya, Anda yang meminumnya, Anda yang memakainya, Anda yang mengendainya, Anda yang mendudukinya, Anda yang menggunakannya, Anda yang memanfaatkannya untuk apa? Itu pertanyaan yang patut kita tanyakan. Mudah-mudahan masing-masing sudah boleh memberikan jawabannya. Kalau belum terjawab pertanyaan kita tadi itu, mau tidak mau kita kena duduk, mau tidak mau kita kena belajar. Harus kita pahami bahasa komunikasi kita dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala. Semuanya salah, semuanya berdosa. Ketaksiran kita paham bahasa orang putih, kita paham bahasa orang Perancis, kita paham bahasa Negro, kita paham bahasa Australia, kita paham bahasa orang asli. Tapi macam mana boleh dengan kita sampai kita tidak paham dengan bahasa Sang Pencipta kita? Seketika dengan kita berkomunikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa kita jadi mengayal? Kenapa pikiran kita mudah badai ke sana dan kemari? Sebab ramai di kalangan kita tidak memahami bahasa dialog kita dengan Allah Jalla wa'ala. Pergerakan kita waktu kita takbir, pergerakan kita waktu kita ruku, pergerakan kita waktu kita sujud, pergerakan kita waktu kita i'tidal, bacaannya, pergerakannya di sana terdapat asrar. Masya Allah, tabarakallah, kita boleh kaji dan juga kita boleh tunjukkan satu persatu tentang rahasia-rahasia daripada mikrofon ini. Juga kita boleh tunjukkan rahasia kipas, kenapa jalannya lambat, kenapa ini cepat, kenapa terang, kenapa sejuk, kenapa laju, kenapa canggih, kenapa boleh, kenapa. Masya Allah, tabarakallah, tidak lebih daripada dengan menggunakan handset model lama, tapi kita boleh tangkap gambar, Bang. Masya Allah, tabarakallah, bahkan kelihatan kita nampak lebih lawa lagi kalau di dalam gambar. Kalau kita secara langsung nampak kelihatan hudo. Tapi kalau pada ke dalam gambar nampak kelihatan cantik. Kita rungkaikan rahasianya. Ini dia kecanggihannya, ini dia dengan muatannya, ini dia dengan rahasianya, ini dia dengan kelebihannya, ini. Tapi kenapa kita tidak mampu merungkai dialog kita dengan Allah? Rahasia kenapa kita diciptakan? Rahasia kenapa kita dilebihkan? Rahasia kenapa dengan kita diberikan kebolehan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan segala kalanya kita manfaatkan dan juga kita gunakan demi untuk kepentingan diri pribadi kita masing-masing. Jadi hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijrah. Dan yang pertama
Ini mengingatkan kita dengan perjalanan hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun secara pasti Nabi kita tidak berhijrah ke Madinah itu pada bulan Muharram. Nabi kita hijrah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi ini sempena bukan memperingati bulan Syawal, bukan memperingati hari hijrah, tapi perayaan yang pada hari tadi dan juga kemarin itu adalah dua bacaan yang dibaca oleh masyarakat Islam di seluruh dunia, secara khusus dengan masyarakat Islam kaum tua, bukan kaum muda, bukan di kalangan salafin dengan ta'lafiin, tapi di kalangan ulama-ulama kita dan generasi dahulu yang menghantarkan bulan Zulhijjah, hari dan detik yang terakhirnya dengan lantunan doa, dan juga yang menyambut awal bulan Muharram pun juga dengan lantunan doa yang sesuai sekali dengan situasi, kondisi dan juga dengan tuntutan dan juga dengan keadaannya. Jadi ada salah seorang daripada pengulas, cerdas memang, pintar iya, tapi karena terlampau pintar akhirnya menjadi nyanyo. Mungkin begitu dengan bahasanya, terlampau pintar. Akhirnya, apa pula orang baca doa awal tahun? Apa pula orang baca doa akhir tahun? Tidakkah hijrah itu kan pada bulan Syawal? Maaf, pada bulan Rabiul Awal, kita bukan hubung kait antara tahun baru hijrah atau tanggal 1 hari bulan Muharram dan 31 atau 30 hari bulan Dzulhijjah, hubung kaitnya dengan hijrah itu adalah perbincangan yang pada akhirnya mendapatkan kesepakatan daripada para sahabat agar dengan kita mudah untuk mengukur, mudah untuk kita membuat satu kalender atau juga jadwal ataupun juga waktu, bagaimana agar ada barometernya, ada tunggal ukurnya, atau juga ada aturannya. Jadi kira-kira dalam jangka berapa lama, dalam jangka berapa tahun, perdamaiannya, peperangannya, atau juga dengan rancangan dan cadangannya. Maka pada saat ketika itu mereka pun bermusyawarah, eloknya tahun kita supaya kita beda dengan masyarakat lainnya itu kita istilahkan dengan tahun apa? Apakah kira-kira dengan tahun Hijri? Apakah kira-kira dengan tahun Miladi? Apakah kira dengan tahun Nabawi atau Bi'satin Nabawi? Jadi pada saat ketika itu masing-masing mengajukan pandangan dan pemikirannya. Kata sebahagian, untuk kita menetapkan tahun, agar dengan tahun kita boleh membuat satu anggaran. Budgetnya, anggarannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini dalam jangka panjang, ini dalam jangka pendek. Jadi tahun kita ini agar kita tidak mengongsi atau kita tidak menggunakan budayanya orang-orang Masehi. Kalau dengan mereka disebut dengan asanatul miladi, sanah miladi atau al-amul miladi. Kita tak nak dengan bahasa al-miladi sebab itu adalah yang digunakan oleh orang-orang Kristen. Sebut tahun miladi berarti itulah kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi ada kesamarannya. Sementara dalam waktu yang sama, kalaulah kita gunakan asyahru asanatu al-miladiyah, tentu maksudnya adalah kelahiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka, kalender kita itu kita tetapkan saja tahunnya dengan tahun miladi, maksudnya dari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan hitungannya saat ketika Nabi kita hijrah ke Madinah, berarti kita berada pada tahun yang ke-54. Betul, Cik? 54. Sebab Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Sampai 13 tahun Nabi kita berdakwah di Mekah, dan pada tahun ke-54 Nabi kita hijrah ke Madinah. Berarti tahun Nabi kita sampai ke Madinah itu sampai pada tahun yang ke-54. Kata sebagian tidak, kita buat tahun kita tuh tahun al-Nabawi atau al-Bi'sah, tahun Bi'sah an-Nabawi, al-Bi'satun Nabawiyah. Nabi kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada masa usia 40 tahun. Jadi kalau begitu, kalau seandainya tahun
Kita tidak menggunakan tahun Hijri, tidak menggunakan tahun miladi, tapi kita gunakan tahun Al-Ba'si, Bi'satir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti pada waktu Nabi kita hijrah ke Madinah itu bertepatan dengan tahun yang ke-14. Ternyata dengan mereka pikir setelah masing-masing mengajukan pandangan dan juga dengan wijat nazar sudut pandangnya, sudut pandangnya kepada orang ramai dan juga kepada Khalifah Umar Ibn Khattab, sehingga sampai ada satu kesepakatan kita hitung saja dan kita namakan saja tahun kita dengan tahun Hijri bermula daripada tahun Nabi kita hijrah ke Madinah. Jadi hubung kait antara doa awal tahun itu tidak ada kaitannya dengan Nabi kita sampai ke Madinah. Hubungkannya dengan penamaannya sahaja. Penamaannya kenapa dinamakan dengan tahun Hijri? Sebab hijrah baginda Nabi ke Madinah itu lebih dekat dengan segala-galanya. Sehingga tahun pertama Nabi kita datang ke Madinah itu disebut dengan tahun pertama hijrah. Jadi fatwa, ulasan, keterangan yang masuk dalam WhatsApp sekarang ini, khususnya diantaranya juga yang ditulis oleh salah seorang daripada mufti, itu tidak ada tempatnya. Nah, komplain terus diulang putar balik. Masalahnya bagaimana? Apa hubung kaitnya dengan tahun Hijri? Nabi kita hijrah pada bulan Rabiul Awal, jadi tidak tepat kita membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Tidak. Awal tahun memang daripada Muharram, akhir tahun memang daripada bulan Dzulhijjah. Sebelum datangnya Islam, putaran tahun 12 bulan itu sejak daripada dahulu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Biha arba'atun hurum, dan ada terdapat 4 asyuril hurum di dalamnya. Muharram itu sejak dari dahulu. Kemudian dengan Rajab pun juga sejak daripada dahulu. Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah pun juga sejak daripada dahulu. Jadi nama satu persatu daripada bulan itu bukan muncul setelah Nabi kita lahir ke dunia, justru berlaku sebelumnya. Buktinya innaman nasi'u ziyadatun fil kubur. Sesungguhnya penangguhan bulan itu adalah menambahkan kekufuran kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Maksudnya apa nasi? Nasi itu macam ni. Kan kita kadang-kadang sibuk. Ya Allah besok Jumat lagi. Lepas kami Jumat. Syekh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kira-kira kalau acara Jumatan itu kita tangguhkan ke hari Senin boleh tak? Jadi supaya kita hari Jumat itu boleh kita buat kerja sepanjang hari. Saya hari Jumat itu nampak sibuk sangat. Di samping kita ada pertandingan melawan Singapura. Sebelasan kita yang kalah dengan Saudi, kalah dengan Emirat 10-0. Memalukan memang. Pertahanan yang tidak kuat, pertandingan yang memang betul-betul memalukan kita semuanya walaupun kita tidak terbabit. Ya Allah ya Rahman Rahimin, naik pesawat pakai nomor lagi, kemudian tampil sebagai tetamu kerajaan, turun pesawat mungkin barangkali satu persatu daripada kesebelasan kita tadi itu bukan ekonomi kelas di bisnis kelas, bukan first kelas, bukan horizon kelas. Masya Allah tabarakallah, tahu-taunya balik ke tanah air bawa 10 biji bola. Masya Allah tabarakallah. Jadi saya katakan sama Bang Sanusi, kalau saya jadi pelatih, saya akan buat pertandingan tidak semacam mana yang dibuat. Kalaulah kita sudah kekalahan, 1, gol kedua, gol ketiga, gol keempat, gol kelima. Kalau sudah sampai 5 itu kita kena robah strategi permainan supaya jangan sampai masuk melulu. Kesian kiper. Kipernya kesian sungguh. Gol. Imarat lagi. Gol. Imarat lagi. Gol yang keempat. Gol yang kelima. Cepat-cepat robah permainannya. Jangan lagi 4-3-3, 3-4-3 atau juga 3-3-4. Sabar dulu jam. Sabar dulu. Tidak lagi permainannya 2-4-4 ataupun juga 5-3-2 atau juga 6-2-2. Robah permainannya macam mana? 8-1-1. Wah, asik kalau 8-1-1. Kiper di belakang, dia ada back 8 di hadapan. Bantu kipas supaya bola tidak bakalan masuk rubah macam tu. Paling tidak kita aman. Takkan 8 tu tidak boleh berbuat apa-apa. Kesian kipas sendirian. Tengah 1, depan cuma 1 saja. Itu ala kulli hal.
sedikit menghubung kaitkan dengan kejadian yang berlaku. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa dengan segala anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Kita dengari laluan azan terlebih dahulu. Nanti selepas kita teruskan dan yang ada sembarang soalan dipersilakan. Jadi kita nanti selepas azan kita akan lanjutkan tentang perayaan atau juga amalan sunnah atau amalan masyarakat, amalan warisan yang pada akhir tahun kita berdoa, yang pada akhir tahun, yang pada awal tahun pun juga kita berdoa. Apakah memang betul seperti yang dikatakan itu tidak ada munasabahnya dan itu termasuk daripada bid'ah dhalalah yang tidak boleh kita laksanakan? Begitulah pandangan oleh sebahagia daripada saudara-saudara kita di seluruh dunia yang sepatutnya dengan mereka bertoleransi dengan keadaan dan juga harus paham sebelum menyebut dan mengerti sebelum berbicara. Adzan terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba' rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Kita ulang kembali sedikit daripada ulasan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Berbicara tentang tahunnya itu memang sudah wujud. Dimatikan handphone. Berbicara tentang bulannya pun juga memang wujud. Berbicara tentang minggu dan harinya pun juga memang sudah maujud atau juga sudah ada. Sebelum Nabi kita dibangkit menjadi Nabi dan Rasul, sebelum Nabi kita dilahirkan ke dunia, sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, yang namanya tahun itu sudah ada, yang namanya bulan itu memang juga sudah ada. Pengistilahan tentang minggu, seminggu itu terdiri daripada 6 hari atau 7, bermula daripada hari Jumat atau bermula daripada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Itu pun juga memang sudah ada. Pengistilahan terhadap hari yang terdiri daripada 24 jam itu pun juga memang sudah ada. Yang tidak ada, kita nak bagi apa? Kita nak bagi nama apa tahun kita ini? Pahami. Mufti tidak paham. Pahami. Salah satu daripada mufti ada yang tidak paham, pahami. Tahunnya sudah ada, bulannya sudah ada, bilangannya sudah ada, minggunya sudah ada, harinya sudah ada. Yang tidak ada tuh kita nak bagi nama apa tahun itu? Apakah kita bagi nama dengan tahun Al-Hijri, kita bagi nama dengan tahun Al-Miladi, kita beri nama dengan tahun hari kelahiran, kebangkitan, atau hijrah baginda Rasulullah? Itu yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Yang diketuai meeting atau majlis mereka diketuai oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada akhirnya ada kesepakatan tahun kita beri nama dengan tahun Hijri. Jadi sama sekali tidak menyentuh dan tidak menyinggung hari Nabi kita sampai ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal, sehingga nak dibeli orang-orang yang membaca doa awal dan juga akhir tahun. Tadi dengan kita, kenapa Bang Sanusi, Wakil Mufti Perlis,
Bang Sanase, coba kenapa tadi pada waktu kita berdoa, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah dan juga seterusnya sampai ke penghujung. Kenapa dengan kita baca salawat? Kenapa dengan kita angkat tangan? Kenapa dengan kita menyapu muka? Memang sempurnanya seperti itu, sesuai, sangat-sangat sesuai sekali. Memang juga tuntutannya sedemikian rupa. Kalau pada waktu kita berdoa, sunat cantik kita angkat tangan, sunat cantik dengan kita menyapu muka selepas kita melantunkan doa, memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Satu hal yang ideal, kalau saat ketika di masjid-masjid, karena dengan kita harapkan agar dengan jamaah kita boleh memberikan kerjasama yang bagus supaya tidak ada peralatan komunikasi yang berbunyi. Maka kadang-kadang di masjid-masjid itu ada tulisan-tulisan, tidak ada seruan yang semulia panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ di bawahnya ditulis agar kita mematikan handphone. Atau juga di masjid-masjid terpampang di sebelah kanan dan kiri tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi tabaraka wa taala, atau tulisan doa masuk di situ. Sesuai. Kenapa diletakkan doa masuk di depan pintu gerbang sana? Sebab karena kita masuk dari situ. Maksudnya apa? Ini budaya Melayu dan juga budaya dunia semuanya, sampai kepada pesawat, atau juga dengan bus, atau juga dengan kereta api. Kalau dengan bus secara khusus mesti ada tulisan jurusan bus itu akan pergi kemana, supaya tidak mengelirukan orang-orang yang akan naik bus tersebut. Itu suatu hal yang logik. Artinya bus dengan tulisannya sesuai dengan jurusan, doa sesuai dengan doa dan juga dengan lantunan dan juga dengan menyapu muka selepasnya. Begitu juga dengan tulisan yang di situ. Coba tulisannya keluar, supaya jangan sampai dia keluar dari sini nanti. Ditulis di sana, jadi sangat munasabah, sempurna. Kenapa tulisan itu ditulis di situ? Disebabkan karena itu memang pintu diperuntukkan untuk kita keluar. Ini budak kecil, taski, paski, apapun sebutannya sudah paham. Ada yang namanya sempena dengan kegiatan, aktiviti dan juga dengan tempat. Nah itulah hakikatnya. Saat ketika dengan kita bersalah, aku kesalah, aku taksir, aku tak reti, aku tak paham, terlanjur, tumbang dengan mata, tumbang dengan tangan, tumbang dengan mulut, tumbang dengan anggota, sehingga terdapat sejumlah sekian kejanggalan-kejanggalan yang kita laksanakan di sepanjang tahun, siang malam, kadang-kadang dengan ketaksirannya, kadang-kadang tidurnya sampai pukul 12 tengah hari, kadang-kadang sembahyangnya di jamak kelima-limahnya, kadang-kadang tidak sembahyang langsung. Wajar orang yang mempunyai kesalahan semacam itu di akhir tahun, ya Allah minta ampun. Takkan Tuan Haji selepas kemek kereta saya, kata Haji, rasain loh, alhamdulillah syukur sangat kereta awak kemek. Enggak marah saya Ji, sudahnya kereta saya kemek, terus Haji kata macam tuh, puas hati kan Haji, jangan pancing emosi saya, nak ngajak berantem kak. Jadi kalau kita salah minta ampun, kalau kita salah parking kah, atau terambil jalan orang kah, atau juga dengan kita pada waktu kita gusan, tabrak kena kereta di belakang kami, hancur semuanya. Encik minta maaf, anak tak nampak, tak perasaan ada kereta. Saya kira di belakang itu tembok, rupa-rupanya kereta. Misalnya saja. Jadi paling tidak meredakan hati orang yang punya kereta tadi itu karena kita minta maaf. Nah, coba pikir, coba renung nih. Ini apa saya marah-marah di sini? Sebab ada kamera yang live sekarang ini. Supaya mereka tuh jangan lagi berpemikiran seperti ayah aja. Kamu pemikiranmu ayah aja. Apa munasabahnya? Yang paham, yang tak paham, tak paham, tak payah. Tak ada masalah. Orang beramai-ramai semalam tuh ngumpul di masjid, ngumpul di surau, baca doa, minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bid'ah kata mereka. Dari sudut mana kebid'ahannya? Dari sudut mana keharamannya? Ini orang bersalah siapa? Dia pun salah banyak. Dia katakan ilmu tasawuf itu adalah ilmunya acak, kotong, macam aja. Itu dosa.
Ilmu yang membeningkan hati, yang menenangkan perasaan, membuat kita jadi ikhlas, membuat kita jadi bening, membuat orang jadi adil, membuat kita tahu diri, membuat kita, Masya Allah, tabarakallah, dapat memposisikan segala-galanya sesuai pada tempat juga, sesuai dengan tuntutannya. Bening hati kita, ikhlas ibadah kita. Tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada ria. Di antara daripada ilmu yang membahas agar kita memiliki sifat sempurna seperti itu adalah ilmu suluk, ilmu tasawuf, ilmu ilmu al-haqaiq, ilmu al-asrar. Kata dia ilmu tasawuf itu macam ayah aja, kotok. Sabar dulu, tak boleh. Kalau awak tak mengerti jangan cakap macam tu. Kalau tak paham elok mengaji dulu. Kalau tidak mengerti coba baca lagi. Jangan langsung komen, jangan langsung cakap sepenuh mulut sekehendak. Jadi kalau ikut mereka kita ini semuanya sesat. Mana ulama kita? Cendekiawannya mana? Cerdik pandainya mana? Ulamanya mana? Fuqahanya mana? Takkan mereka saja yang betul. Kalau ikut mereka, semuanya warga Malaysia masuk neraka. Kecuali Asri dengan Asru atau juga dengan Maulana atau dengan siapa-siapa. Bukan, Haji, saya tak marah, Haji. Cuman emosi aja sedikit. Itu kan? Kenapa? Sebab itu amalan orang. Kullu bid'atin lalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Berarti abang masuk neraka, bang. Semuanya masuk neraka. Kenapa baca doa akhir tahun? Kenapa memimpin baca doa awal tahun? Mereka saja yang selamat. Kosong surganya Allah Jalla wa'ala. Karena orang Melayu yang masuk surga itu setakat dalam beberapa orang saja. Pikirlah secara rasional. Kalau pikir secara dalil, dengan argumentasi, dengar apa yang saya katakan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada, sangat munasabah sekali kita tulis doa masuk pintu masjid. Doa kita keluar, sebab itu nanti akan terlihat pada masa kita keluar, doa pun juga akan kita baca. Penyesuaian bacaan dengan amalan, penyesuaian bacaan dengan waktu, penyesuaian bacaan dengan kesalahan. Maka dengan kita, ya Allah, mungkin ingat doanya apa? Doa yang dibaca pada akhir tahun, ma'amil tubihamin su'in, amalan maksiat, kebongkaran, kealpaan, kesilapan, kesalahan. Siapa yang tidak bersalah? Tidak ada yang terkecuali. Kalau dengan orang-orang soleh saja merasa bersalah, taksir kepada agamanya, masa depannya, umatnya, ibadahnya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Tadi malam saya perumpamakan diantara daripada kesalahan kita yang seketika dengan kita tadi. Sembahyang yang kita laksanakan, kita habis berbelanja sampai sekian ribu RM untuk menguasai bahasa Inggris. Tapi dalam berapa ribu RM pernah kita gunakan untuk kita menguasai bahasanya Allah. Komunikasi kita dengan Al-Quran atau dengan Sang Pencipta. Kenapa kita tidak paham pada waktu kita berdialog dengan Allah? Apakah itu tidak dosa? Itu juga satu dosa kesalahan dan ketaksiran daripada kita. Akhir tahun kita memohon, ya Allah, ampunkan aku, maafkan dosa-dosa kesalahanku. Kemudian yang kedua, wa ma amil nabi hamin khairin, amalan-amalan baik, taat, ibadah, yang walaupun sembahyangnya tidak khusyuk, yang walaupun komunikasinya tidak paham, yang walaupun pergerakannya tidak mengerti, tapi tetap kita patuh dan taat kepada Allah. Yang walaupun kita tidak paham, tapi tetap kita datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Salatu khairum minan naum. Alhamdulillah, kita dapat menumbangkan kain selimut yang sudah lusuh, bantal yang bebosok dengan liok kita sendiri, kemudian dengan katil itu juga dengan tilam yang sudah borok, dapat kita kalahkan semuanya. Bahasa sini bergegas, bergegas. Langsung saja kita menuju bilik air, mandi atau berwudu, pakai baju, pakai jubah, pakai sorban. Kemana? Kita menuju masjid. Itu kebaikan. Zikir kebaikan, sembahyang kebaikan, zakat kebaikan. Kebaikan yang kami laksanakan di sepanjang tahun. Aku memohon, kami meminta agar kau perkenankan, agar kau terima, kau berikan ganjaran, kau berikan balasan yang berlipat ganda. Itu doa yang dibaca pada akhir tahun. Sesuai tak kira-kira? Orang itu bersalah, minta ampun. Orang itu berbuat baik, minta ganjaran dan balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Itu isi kandungan doa yang dibaca di akhir tahun. Dari mana kebid'ahannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian hari tahun baru hijrah. Seperti siang hari tadi itu doa Allahumma antal abadiyul awal wa ala judika wa fatikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun kad akbar. Itu tak penting tuh mukadimahnya saja. Nas'aluka al-ismata, nas'aluka bi al-ismata, aku memohon pada tahun baru hijrah ini, atau pada tahun ini, atau pada hari ini, atau juga untuk 12 bulan ke depan, aku memohon yang pertama al-ismata bi aminasyaitani wa junudi wa awane, agar aku dipelihara daripada godaan setan, tipu dayanya setan, anak buahnya setan, wal auna ala hadin nafsil ammarati bisu, dan juga tolong aku untuk melawan dan menyekat keinginan dan godaan nafsu yang senantiasa memerintahkan kita kepada kejahatan dan keburukan. Itu isi kandungan doa awal tahun. Betul tak? Jadi kita katakan mudah-mudahan naza di masa akan datang tidak lagi naza pada tahun 80-an, tidak lagi naza pada tahun 2000-an, yang dengan kita karena kita join model-model kita dengan Prancis, maka dengan kita harus boleh bersaing dengan kereta-kereta daripada Eropa, kereta-kereta daripada Jepun. Kita berharap itu sempurna, ucapan semacam itu sesuai diucapkan pada hari kita memperingati naza yang ke-300 tahun. Belum sampai 300 ya. 25 tahun. Julbi, perak, emas, tembaga, tembik. Itu ceritanya. Yang ketiga, permintaan kita apa saja? Pertama, agar kita terpelihara daripada godaan setan. Yang kedua, kita terpelihara daripada gangguan dan juga bisikan nafsu. Yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa al-amal salih yuqarribuna ilaika zulfa, dan kami mampu untuk beramal saleh yang akan mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa Ala. Doa tidak ada batasannya, munajat tidak ada batasannya, zikir kapan-kapan saja. Kenapa ahbabana, hei saudara-saudara kami, kenapa kalian menyatakan, memfatwakan, mengulas itu adalah perbuatan bid'ah atau juga perbuatan haram yang terlarang. Sedangkan Anda sendiri saat ketika menamu, kalau sebagai tetamu kerajaan mesti pakai baju Melayu dan pakai sampen. Apa? Padahal kadang jarang-jarang pakai sampen. Kok kenapa pakai sampen? Bahkan baru-baru ini ada gambar salah satu daripada hamba Allah memakai jubah yang dengan dia bukan orang yang pakai jubah. Jubah itu dipakai oleh para habaib dan juga dipakai oleh para ulama-ulama kita. Salafi Wahabi tidak ada yang pakai jubah. Kenapa? Sebab kamu mau menyamar. Itu berarti menyesuaikan dengan keadaan. Pada waktu jadi tetamu kerajaan, kenapa pakai sampen? Sedangkan dulu-dulu tidak pernah pakai sampen. Berarti ada penyesuaian dengan tuntutan jemputan atau juga dengan majlis yang dengan kita dijemput hadir di situ. Kalau pada saat ketika dengan kita menjadi tetamu kepada tuanku Sultan Selangor, maka dengan kita pakai baju kuning tak boleh, kuning tak boleh, kuning tak boleh. Itu hak tuanku. Kita pakai kalat hijau, biru, semuanya boleh, kecuali kuning. Itu kan? Kenapa pakai? Kenapa? Untuk penyesuaian. Nah, sekarang penyesuaian kami saat ketika menyambut tahun baru, kami memohon yang pertama pemeliharaan, yang kedua taufik dan hidayah untuk melaksanakan al-amal saleh. Itu cerita yang tadi kita awali dengan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi itu artinya penangguhan, arti daripada penangguhan. Jadi kita beranjak daripada bola sepak karena kita nak buat perlawanan yang lebih bagus, perlawanan yang lebih ideal. Maka hari Jumat kita akan mengadakan latihan sepanjang hari. Maka dengan kita pun bertanya kepada Tuh Guru, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh Guru, agak-agaknya boleh tak kalau sembahyang Jumat itu kita adakan pada hari Ahad saja nanti? Sebab kalau kita Jumat, ada Jumatan, nanti terhambat waktu untuk kita latihan dan lain sebagainya. Itu gaya orang-orang jahiliyah. Kalau mereka nak menyerang, kalau mereka nak berperang, kalau mereka nak merompak, maka keharaman daripada bulan Muharram itu mereka tangguhkan kepada bulan Safar.
Itu makna ayat innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Jadi artinya apa? Artinya yang namanya bulan itu memang sudah ada, yang namanya tahun itu memang juga sudah ada, hanya yang tidak ada diberikan nama apa tahun kita ini. Jadi kata sebagian tahun kebangkitan, kata sebagian tahun kelahiran, kata sebagian tahun hijrah. Akhirnya disepakati dengan cadangan yang ketiga tadi itu diberi nama dengan tahun hijri atau juga tahun hijrah. Itu cerita secara ilmiah yang diulas sebelumnya oleh sahabat kita, tapi nampak seperti tidak paham saja mengulasnya. Jadi mudah-mudahan kalau kita berbeda pandangan pun itu tidak ada masalah, tapi mintalah, mohonlah umat Nabi Muhammad yang jenggotan, janggutnya sudah tumbuh, yang janggutnya panjang di atas dan di bawah, jangan dikatakan sesat. Hanya masalah-masalah khilafiyah yang semacam tadi. Jangan sampai Anda mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Kalau Anda katakan mubtadi'un, ahli dolal, itu berarti orang yang sesat. Ahli bid'ah itu tidak akan mendapatkan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada topik pembicaraan kita tadi, manusia yang jenius, manusia yang hebat, manusia yang pandai, manusia yang cerdik. Dan ketika dengan kejeniusan manusia tadi itu dilatar belakangi dan ditunjang dengan berbagai kemodernan, dengan berbagai nikmat, dengan berbagai pemberian Allah Jalla wa'ala, maka jangan sampai kita di zaman modern yang walaupun kita sibuk sesibuk-sibuknya, sibuk-sibuknya kita di zaman sekarang kita masih ada motor, sibuk-sibuknya kita di zaman sekarang kita masih ada kereta, sibuk-sibuknya kita sekarang kita masih boleh menggunakan pesan untuk kita berangkat daripada tempat ke tempat. Kalau zaman dahulu, zaman onta memang lambat, tapi yang menyibukkan mereka tidak terlalu banyak sebagaimana di zaman kita. Sesuai dengan keadaan zamannya, untuk menempuh jarak itu kadang-kadang berjam-jam, tapi mereka tidak banyak disibukkan dengan kesibukan sehari-hari. Kita banyak yang menyibukkan, tapi kita juga berbagai kemudahan yang kita dapatkan. Salatu khairum minan naum. Kalau lantunan adzan itu berkumandang di Sepang sekalipun, dengan kereta Alza, Izora, Santra, dengan Saga, Jintu, Jineprit, Izora, Neng Bezora, itu kita boleh sampai dalam setengah jam saja. Sebab subuh itu kosong. Apa alasan? Kalau sampai tidak ke masjid, para remaja kita, atau orang-orang nazar kita, orang-orang Petronas kita, orang-orang petrol dan juga orang-orang yang punya jawatan tinggi dan juga mempunyai kemudahan hidup. Apa alasan kalau sampai kita tidak patuh dengan kejeniusan otak kita di zaman modern, yang dengan kita mampu untuk menyejukkan yang panas dan juga memanaskan yang sejuk. Sahabat tidak mampu tapi mereka patuh. Kira-kira kelebihan apa yang mereka nikmati jika dengan mereka tidak pernah alpa, tidak pernah arsen, tidak pernah ketinggalan, tidak pernah takalub. Kalau sampai dipapah pun tidak problem, yang penting selama jantungku masih berdenyut, tidak akan mungkin mereka meninggalkan sumpah yang berjamaah di rumah Allah Jalla wa'ala. Bukan alasan kalau karena kita sibuk, bukan alasan karena kita terbabi dengan politik, bukan alasan karena kita mempunyai pangkat yang tinggi, bukan alasan karena kita mempunyai jawatan yang tidak ada tandingannya. Masing-masing juga punya jawatan, masing-masing juga punya kesibukan. Tapi ternyata dengan lantunan Allahu Akbar mampu untuk melenyapkan segala-galanya. Yang kelihatan itulah kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ada sembarang soalan atau pertanyaan dipersilahkan. GST haram. GSB udah jadi Partai Amanah Nasional. Tak tahu apa kepanjangannya. Itu juga sudah selesai. Silakan dengan soalan-soalan yang lain. Oke Bang Sanusi, Bang siap? Kita tidak bersambung majelis kita. Silah. Ada mic tambahan kan, mic yang nganggur kan. Nazar kan banyak duit. Takkan mikrofon cuma satu aja. Lanjut Tuan Imam cepat-cepat. Silakan.
Ya. Ada soalan dari Muslimah ditanyakan tentang jadi belajar bersama Rasulullah SAW. Mereka berkata Rasulullah yang sempurna dan mulia keadaan suami tidak seperti Allah dan ada keinginan dalam hati dan dalam seluruh perintah suami adalah Rasulullah. Jadi Gimana kira-kira? Merepek. Gimana? Kalau kita ingin pun Nabi kita tidak akan buat. Kenapa? Sebab Nabi kita pun juga tahu kita ini istrinya siapa. Tapi kita tidak akan ambil istri orang yang walaupun seandainya 1001 wanita pada saat ketika itu mungkin menginginkan agar menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam waktu yang sama keinginan itu akan lenyap yang pada waktu dengan mereka menjadi istri kepada suami mereka masing-masing. Mang, minta maaf bang, jangan sampai kelihat kepandang hidung suami yang pesek, janggut suami yang cuma hanya 3 helai, muka suami yang hudu, penampilan suami yang tidak meyakinkan, yang serba kurang dengan segala-galanya. Sehudu apapun, sejelek apapun, selemah apapun suami, itu tetap adalah jaringan dan tangga untuk istri masuk surga. Nanti di akhirat bang, tamban bang. Istri itu tak bakalan punya keinginan untuk kawin dengan laki-laki yang lain. Dia tengok suaminya, Masya Allah tampannya, handsome betul. Hidungnya tidak ada duanya. Bahkan dengan suami Nabi kita bersabda, inna fil jannati la suka. Di dalam surga itu ada terdapat pekan, ada terdapat pasar. Pasar di sana itu tidak ada transaksi, tidak ada jual beli. Yang ada itulah suar, gambar-gambar wanita-wanita cantik, gambar-gambar laki-laki tampan yang sesiapa saja pengen mau berubah bentuknya tidak perlu dioperate, tidak perlu dioperasi plastik atau dengan istilah seumpamanya, cukup dengan inginkan rupa yang macam mana, hidung yang macam mana, bentuk yang macam mana, kulit yang macam mana, seketika itu juga jadi seperti itu. Suami kaget, kagum, ya Allah betuahnya aku punya suami semacam dia, ya Arhamar Rahimin cantiknya. Istri pun pula macam itu juga. Jadi kalau kita perumpamakan dengan orang-orang cantik di dunia, tak ramai mana atau juga tak cantik mana kalau dibandingkan dengan bidadari. Jadi kalau untuk sementara waktu dulu lah, sebut nama orang susah pula. Siapa nama-nama orang cantik abang? Siapa nama-nama orang cantik di Malaysia? Abang tak tahu. Jadi kita nama merapu sedikit ya. Misalnya kalau yang cantik-cantik di dunia itu misalnya Lydia, Anita, Hamita, misalnya Izura, Ning Bezura, Lamborghini, misalnya ada yang bernama macam itu. Itu yang cantik-cantik di dunia. Jadi istri kita tuh Masya Allah Tabarakallah, saat jadi seperti Siti, Sar seperti Izora, Sar seperti Miss Drayo, Chris Dayanti, entah siapa-siapa, berubah. Suami pun Masya Allah serononya. Secantik bidadari tetap tidak menandiri kecantikan istri dia sendiri. Yang walaupun bidadari cantiknya betul-betul menggiurkan. Jadi pada waktu dengan hamba Allah tadi itu Allah muliakan dengan beberapa bidadari. Asik bang, berseronokan, berpeluhan, berciuman. Dengan bidadari itu, Masya Allah, tabarakallah. Memang itu satu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Tapi tak lama kemudian dia mendengar seruan. Ya awali Allah, amalana min nasib. Hai kekasih Allah, aku ini tak kebagian kah. Tengok yang di atas lebih lawa, lebih cantik, lebih seksi lagi. Sopit itu buang yang di tangan tadi itu. Naik ke atas. Asik-asiknya dengan yang di atas. Berseronokan, bercumbu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada seruan lagi daripada sebelah sana. Hai kekasih Allah, apakah aku tak kebagian? Tengok, huduh yang ini tambah cantik lagi yang itu. Lepas lagi, tidak lagi ke sana. Itu gambaran tentang bidadarinya. Tapi istri memang tidak ada tandingannya. Jadi tidak akan wujud. Dan pertanyaan tadi itu, kenapa? Sebab tadi kan
membaca tentang ketampanan, kehebatan, keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia membayang-bayangkan suami dia di rumah. Suaminya hudu, cepat emosi, marah-marah, mulut berbau, ketiak berbau. Ya Allah, begini suamiku, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar cerita. Ada salah seorang daripada hamba Allah dalam perjalanannya dijumpa seorang laki-laki berbaring di atas para paha perempuan yang cantik sekali. Bukan cantik, cantik. Paham? Beda kan? Cantik sekali dengan cantik sekali. Cantik sungguh nih. Jadi sampai dia pelik betul. Aneh bin ajaib. Macam mana perempuan yang secantik dia boleh menjadi istri kepada laki-laki huduh, tua, jelek, serba kekurangan lengkap, komplit terkumpul pada dirinya. Laki-laki yang huduh tadi itu berbaring atas para perempuan cantik kawan-kawan. Adik-adik, anak-anak semuanya. Oh, Masya Allah, beda betul. Ini tengok muka suami yang sedang terbaring, tengok muka istri yang sedang dibaringi oleh si laki-laki itu. Sehingga saat ketika dia tidak boleh menahan perasaan dan tidak boleh menahan keadaan, dia tanyakan, hei kamu, macam mana kamu boleh tegamak, macam mana kamu boleh hidup dengan laki-laki huduh semacam dia. Jadi kata si perempuan tadi itu, ittaqillah, hei kamu, kamu tidak kenal Allah. Mungkin saja si laki-laki yang huduh ini, laki-laki yang begini rupanya, yang begini keadaannya, dia mempunyai hubungan yang dekat, erat dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga aku sebagai balasan karunia yang Allah bagikan kepadanya. Sementara mungkin juga dengan aku ada komunikasiku, hubunganku, perilaku dan perangaiku yang jelek, bosok dan buruk. Sehingga Allah balas aku dengan kejelekan dan juga dengan keudahan daripada si laki-laki ini. Mungkin karena dia taat, akhirnya Allah jadikan sebagai balasannya. Mungkin karena aku maksiat, buat kemungkaran, akhirnya Allah jadikan balasannya kepadaku. Dengar cerita nih. Cerita ini cerita lama. Seorang laki-laki Badawi. Nanti tanya lagi. Seorang laki-laki Badawi, badannya tinggi sekali. Saya pernah terjumpa seseorang tingginya hampir 2,5 meter. Itu kalau lewat pintu situ terpaksa dia harus menondok dulu. Lebih tinggi kepala dia daripada pintu. Itu kalau sembarangan kejedok melulup, hilang dahinya atau hilang kepalanya. Terlampau tinggi. Jadi laki-laki Badawi yang tinggi tadi itu, saat ketika ditanya pada waktu dia nak kawin, kata dia cadang nak menikah, cadang nak cari pasangan hidup. Tapi ada 2 kriteria yang dia inginkan. Kriteria yang dia inginkan, perempuan yang diinginkan itu adalah perempuan itu rendah tapi cantik. Rendah tapi cantik. Aku tak nak perempuan cantik tapi tinggi, sebab dia kuda tinggi. Dengan harapan, kenapa harus cantik? Sebab karena dia terlampau huduh. Kenapa harus kerdil? Sebab dia terlampau tinggi. Jadi pengen nanti anaknya mereka secantik si istrinya dia dan setingginya dia. Tingginya dia, cantiknya istri. Jadi ingin dapat seorang calon istri yang rendah, kerdil, tapi cantik. Itu yang diinginkan. Lepas dicarikan perempuan kerdil, ukuran 0,5 meter, tapi cantik sungguh. Kawin, dapat anak pertama. Masya Allah, tabarakallah. Huduhnya seperti dia, kerdilnya seperti istri. Akhirnya terkumpul kedua. Itulah, kita ini merancang saja. Jadi jangan terlalu menghayal. Seperti apa yang kita inginkan. Kan yang dia khayalkan tadi itu, tingginya setinggi dia, cantiknya secantik istri. Tahu-taunya huduhnya sehuduh dia, sementara kerdilnya sekerdil istri. Dapat kedua yang jelek daripada pasangan tadi itu. Jadi kesimpulannya Bang, pertanyaan tadi itu tidak wujud. Tidak akan ada seorang perempuan yang berhayal dan yang berangan-angan untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Allah akan bagikan yang terbaik kepada pasangan hidup mereka masing-masing. Jelas dengan baginda tidak akan restu untuk mengambil istri orang. Dan itu juga dengan cara semacam itu jelas juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita di bawah tanggung jawab atau di bawah tanggungan daripada seorang laki
laki-laki yang namanya suami. Seorang perempuan muslimat mengamuk, mengomel, ngotot. Merepe, suamiku. Suami itu dijelek-jelekkan, dicerca, dicaci, diperlis, nantiasa selalu diomongin, diperkatakan itu dan ini. Jadi saat ketika perempuan tadi itu datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersabda, "Wa jannatuki au naruki." Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Yang walaupun suami kita apa adanya, tetap juga itulah jalur dan jalan untuk menuju surga. Yang lain, silakan. Kita masih ada waktu sampai pukul 9 lebih sedikit kalau lebih. Kalau tak pun kena pada pesan. Silakan. Ada lagi. Kenapa? Apakah karena Indonesia jadi sekarang untuk orang-orang menyimak destinasi sebelum mencapai dengan tujuan dasar Allah yang berkempen itu sendiri, ya, yang berkempen itu sendiri. Dan pakar-pakar yang mengajak orang ramai, orang awam untuk mengkaji dan mempelajari tentang kedudukan hadis, mereka pun juga tidak memadai lagi atau masih belum kecukupan waktu atau juga masih belum menyimak tentang hakikat dan kedudukan hadis itu secara teliti dan detail. Sepatutnya kita boleh ngajak orang seperti itu kalau kita sudah mantap daripada berbagai aspek. Kalau hanya dengan keilmuan yang mereka miliki, saya yang kerdiri boleh menilai. Mereka pun juga masih belum mampu dan juga masih belum teliti. Belum lagi kalau seandainya yang bercakap dan mengajak orang campaign semacam itu seumpama Al-Imam As-Suyuti, Al-Qawuqji, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Iraqi, Al-Asqalani, Al-Qustulani itu memang cukup ideal. Jadi kita sebagai ulama Nusantara secara amnya kita pun juga masih memerlukan waktu yang panjang dan banyak supaya kita tidak merepek, supaya kita tidak merapu, supaya dengan kita tidak memfatwakan yang salah, menyampaikan yang tidak betul atau juga menyampaikan yang tersilap. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kenapa? Sebab karena kita terburu-buru ambil satu buah kitab langsung kita ponis. Kita baca tulisan daripada Dr. Saleh Fauzan, kita baca tulisan salah satu daripada ulama kita dari Arab Saudi, Syekh Abdullah bin Bas, langsung saja masyarakat mau dikafirkan, langsung saja masyarakat mau dibid'ahkan. Itu kan tidak bijak. Perlu dengan kalian juga baca. Oh, Nuda baca belum? Saya pernah belajar dengan guru-guru Wahabi. Saya di Mekah mengaji juga dengan Syekh bin Baz, mengaji juga dengan Syekh bin Humaid, mengaji dan juga mendengar dengan fatwa daripada bin Utsaimin. Dan pada masa saya di sekolah rendah di sana, saya belajar akidah yang berkenaan dengan asma wa sifat, kemudian dengan tauhidul asma, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, yang ketiganya asma wa sifat. Itu memang diwajibkan kepada kami mempelajari, tapi juga dalam waktu yang sama kita membuat perbandingan. Di Masjidil Haram saya mengaji dengan guru Syekh Ismail Usman Zain dengan Syekh Abdul Al-Haji pun juga kita mengaji. Nah, saya mengajak maulahum yang di Kelantan dan juga dengan mufti kita yang ada di situ dan juga dengan geng-gengnya yang ada di sini. Coba juga ambil peluang waktu sebelum kalian mengatakan orang awam. Orang awam suruh mengaji. Nanti urusan bisnis siapa yang mengurus? Lahan siapa yang mengurus? Tuh dengan sawit siapa yang ngurus? Petronas siapa yang ngurus? Semuanya anak belajar hadis. Enggak. Kalau begitu, sebelum kita berobat, kita kena tahu dulu tentang khasiat obat, masing-masing buka klinik dulu. Harus jadi pakar spesialis, baru kita menggunakan obat. Kalau semuanya jadi pakar-pakar spesialis, bedah jantung, apa segala macam. Maknanya hospital-hospital yang ada di kita tutup. Kenapa? Sebab masyarakat sudah tidak perlu berobat dengan klinik. Semuanya sudah jadi pakar ahli kesehatan. Tidak pernah ada orang menyuruh seperti itu. Kenapa? Sebab Allah berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Tiap ada orang yang alim itu ada yang lebih alim dan juga yang lebih berpeluang. Kenapa? Ada mufadalah antara satu dengan yang lain. Sebab pemberian yang Allah anugerahkan kepada mereka pun juga tidak sama. Tidak mungkin orang yang pakar spesialis dalam bidang kedokteran seperti itu gurunya mereka. Asalnya pilot, ternyata sekarang jadi mufti. Enggak, itu tidak boleh. Merapu, hukum hakam akan terubah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oke, silakan saja Pak Haji, Muslimat yang ada keluhan-keluhan tentang jantung, tentang empedu, tentang kolesterol, tentang buah jantung, buah pinggang dan lain sebagainya, silakan saja datang ke rumah saya. Nanti saya bagikan fatwa yang berkenaan dengan kesehatan. Mati semuanya. Sebab perobatan itu bukan bidang saya. Oke, kawan-kawan, ini daripada Naza, daripada Mara, daripada UKM dan lain sebagainya, ada masalah handset, baik itu Sony Ericsson, Samsung, Nokia, dan juga peralatan komunikasi yang seumpamanya. Kalau ada yang rusak atau ada masalah, sila datang dengan saya guna apa kira-kira pada saat ketika itu. Saya bukan pakar dalam bidang handset, akan rusak handphone orang. Tadinya mungkin dalam 5 menit, selesai permasalahannya, tapi begitu diserahkan kepada saya, jadi rusak total. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah para hadirin semuanya, Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Karena kita diberikan kebebasan untuk berijtihad, untuk memahami agama itu kan sepertinya disuruh memahami agama ikut keinginan masing-masing. Kalau saya disuruh, maknanya untuk meneliti hadis sahih atau tidaknya, berarti dengan kita yang pertama kita harus menguasai bahasa Arab. Yang kedua berarti dengan kita menguasai bahasa hadis. Yang ketiga kita tahu tentang rijalul jarhi wa ta'dil. Untuk kitab-kitabnya, untuk kita memastikannya, itu tidak cukup seminggu dan sebulan. Maknanya bisnisnya, politiknya, ekonominya, pemandu bas juga jadi menyibukkan waktu untuk taksi, bas, pilot, pramugara semuanya sibuk membaca kitab-kitab hadis, belajar dengan Syekhuna Syekh Al-Langkati, masyaallah tabarakallah. Jadi kalau begitu masalihul ummah, urusan umat ini akan terbengkalai. Kita cukup mendapatkan fatwa daripada ulama. Dengar firman Allah yang berbunyi, "Fas'alu ahla dzikri." Kenapa ada ahli zikir disebutkan? Sebab karena kemampuan manusia itu tidak sama. Bertanyalah kepada ulama. Kenapa ulama disebut? Sebab ulama memang memperuntukkan waktu sejak daripada kecil mereka, sejak pada usia berapa sampai ke penghujung hayat hanya untuk ilmu dan agama. Tanya kepada mereka. Tapi kalau kita masing-masing beli kitabnya, kemudian mengaji, memastikan tentang kedudukannya, itu akan memudaratkan. Ya sekedar untuk kepastiannya dengan cara bertanya kepada ulama, atau kalau kita ada kebolehan silahkan saja. Tapi kalau dengan tidak membeda-bedakan, dengan tidak mengklasifikasikan antara kumpulan dengan kumpulan, semuanya diwajibkan untuk meneliti dan juga mempelajari hadis. Dianya pun juga, hatta dengan Syekh Al-Albani sekalipun, hadis-hadis sahih didhaifkan, hadis-hadis dhaif disahihkan, itu wujud dalam beberapa tulisan beliau. Yang jadi pakar rujuk mereka pun ternyata, betul kan Ustaz? Tuh ada Ustaz kita di situ. Masyaallah tabarakallah. Ternyata itu hakikat yang sebenarnya. Ulama-ulama yang dibawa daripada beliau dapat menyimak kembali tanaqudat Syekh Al-Albani. Apalagi kalau hanya setakat baru saja dapat PhD, sekalipun kepakaran atau juga dengan total PhD itu tidak memberikan keilmuan yang mantap kalau ternyata tidak dilatar belakangi dengan pengamatan, pengajian, istiqrat, tatabbu, talaqi yang sempurna. Jadi yang mengajak, yang berkempen mengajak orang semacam itu pun juga perlu untuk kita kempen kembali kepada mereka, untuk kalian rojo, untuk kalian baca, supaya jangan sampai sewenang kalian mengatakan itu maudhu, ataupun juga dhaif, ataupun juga itu palsu. Apalagi kalau sampai mengatakan itu bid'ah dhalalah yang membawa kepada kesesatan yang akan mencampakkan manusia ke dalam lembah api neraka, wal iyadu billah. 5 menit terakhir. Silakan. Ada? Enggak. Muslimat. Tengah. Naza. Haji. Akan. Ya. Haris. Jadi saya dalam surah An-Nisa surah itu bukan sebagai sumber
dalam sains di mana jika ada sesuatu yang belum tentu kesaksian ngapain sekarang dan dalam bukan kembalikan saja kepada Terima kasih. Jadi ayat yang Tuhan Haji sebutkan tadi itu firman Allah yang berbunyi inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila kamu mendapat berita daripada seorang fasik, maka dengan kita disuruh tabayun. Jadi tadi itu adalah berita informasi daripada seorang fasik. Itu yang dengan kita disuruh tabayun. Sementara kalau pada waktu dengan kita mendapatkan informasi atau berita daripada orang-orang yang kita yakini kesikhahannya, yang kita yakini keilmuannya, yang kita yakini kepakarannya, itu dengan kita justru kalau kita nak kaji semula, seakan-akan seperti ada suatu kecurigaan dan juga su'adzan kepada orang berkenaan. Jadi mungkin yang dimaksudkan dengan si penanya kita tadi itu, kalau seandainya misalnya katakan saja seperti amalan-amalan yang senantiasa diutak-atik oleh mereka itu secara tidak langsung seperti memperkatakan ulama-ulama kita dahulu itu tidak paham. Imam Nawawi tidak mengerti. Imam Nawawi, Imam Al-Qustolani semuanya hafaz Al-Quran, bukan setakat Al-Quran saja. Sampai dengan tafsir-tafsirnya itu lekat dalam ingatan mereka. Jadi kata Profesor Dr. Qardawi, pada saat berjumpa dengan salah seorang ulama hadis daripada India, apa kata beliau? Ternyata sebagian daripada ulama-ulama India bukan hanya setakat hafal kitab Sahih Bukhari. Justru juga hafal kitab Syuruhul Bukhari. Semua syarah-syarah Umdatul Qari'nya, dengan Irsadus Sari'nya, dengan Fathul Bari'nya. Jadi ulama-ulama kita rasihun mutamakinun yang semacam itu, yang mempunyai pandangan secara lebih netral, secara lebih terbuka, dan lebih berwawasan. Dan dengan kita juga membaca biodata mereka. Keilmuannya meyakinkan, ketakwaannya meyakinkan, tidak pernah mengampu. Ada dengan sebagian pada waktu di perit lain, pada waktu di tempat lain pun juga lain. Dulu haram baca Yasin, tapi ternyata saat ketika dengan Tuhanku mengadakan acara selamatan, ikut juga baca Yasin di situ. Kenapa? Ulama kita dahulu tidak seperti itu. Ulama kita dahulu hijau di sini, hijau di sana, bukan di sana biru. Kita sekarang tidak semacam itu. Maknanya ada ketidakikhlasan, ketidaktulusan daripada kita-kita. Jadi bukan kita pasrah secara mutlak dengan ucapan-ucapan laluan atau jalanan, tidak. Tapi dengan kita karena melihat keilmuan daripada ulama-ulama kita tadi itu, di segi ketakwaan memang tidak ada tandingannya. Di segi kewaraan memang wara sungguh. Di segi kezuhudan tidak ada tandingannya. Sampai-sampai ulama mengatakan seandainya Imam Nawawi itu berada pada abad pertama, kedua, ketiga, dan keempat bila akan tersenarai dengan kumpulan ulama-ulama zuhud, ulama-ulama rabbani, tapi beliau berada pada abad yang ke-6 dan meninggal pada tahun 676. Jadi seumpama Imam Nawawi yang mengulas, Imam Ibnu Hajar yang mengulas, Imam Suyuti yang mengatakan itu oke-oke saja, boleh-boleh saja, seperti misalnya baca kunut, seperti misalnya amalan yang kita sebutkan tadi itu diantaranya, saya tidak katakan semuanya, diantaranya ada yang diulas oleh ulama sejak daripada kecil dah bergelut dengan kitab. Jadi rasanya tidak ideal kalau dengan kita mempertanyakan kembali tentang kesahihan atau juga tentang kedudukan hadis berkenaan, apalagi kalau diantaranya itu berkenaan dengan fadhailul a'mal yang tidak mesti dengan kita harus beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Masih ada kebolehan kita untuk kita beramal dengan hadis-hadis dhaif selama kedudukannya tidak sampai kepada tahap dhaifun jiddan. Jadi saya rasa tidak bercanggah pertanyaan tadi itu. Kalau seorang fasik, katakan saja tukang, kalau bahasa sana tukang ojek, tukang ojek itu yang bawa sepeda motor, terus dengan tukang ojek atau tukang angkot. Yang bawa angkot ada bus minibus yang kecil toh. Nah, kalau dia yang bercerita, kata dia ini hadis, itu kita kena cek dulu lah, kena selidiki dulu sejauh mana betulnya itu hadis atau juga tidak. Tapi kalau yang berbicara itu adalah ulama dan mengatakan itu adalah di dalam kitab Fathul Bari, di dalam kitab Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Qustolani, At-Tibrizi, itu ulama-ulama mu'tabar yang dengan kita ini secara jujur
secara jujur. Jangankan untuk membantai, menyalah-nyalakan dan juga mengomentari komen tentang pendapat mereka. Untuk duduk sekali atau untuk menjadi murid mereka pun masih belum layak lagi. Kenapa? Sebab kumpulan-kumpulan itu kumpulan Ar-Rabbaniyun yang boleh membaca rahasia-rahasia seseorang di dalam hati. Jadi kita kombinasikan saja antara dua pandangan tadi itu. Saya akur diadakan penyelidikan, campaign untuk mengadakan penyelidikan. Seandainya hadis itu berada di kalangan orang awam. Tapi kalau ternyata ngajak orang awam untuk mengadakan penyelidikan itu buang-buang masa, buang-buang waktu. Jadi seolah-olahnya dengan kita nak pergi ke Kelantan, maka dengan kita yang tidak tahu jalan, tidak pandai memandu, suruh belajar memandu dulu. Kemudian selepas itu ambil lesen dengan GPJ, belum tentu lulus. Kalau tidak nanti kena ujian lagi. Kemudian suruh pergi ke Kelantan. Tak sampai ke Kelantan, sampai ke Gua Musang, masuk ke dalam jurangnya lagi. Waliyadzubillah. Ya betul, ini akan merusak agama. Kalau orang-orang yang tidak pakai spesial itu juga yang tidak ada peluang atau juga yang memang tidak bidangnya terus dipaksakan untuk mempelajari bidang-bidang orang lain. Jadi masing-masing Allah bagikan kelebihan, yang ini untuk ekonomi, ini untuk negara, ini untuk politik, ini untuk agama, ini untuk apa? Sehingga akan terjalin hubungan, akan terjalin ukhuwah persaudaraan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita saling perlu memerlukan. Saya perlukan Tuan Haji karena dalam dunia pentadbiran saya kurang. Haji perlukan saya karena mungkin dalam bidang ilmu fikih. Saya perlukan Tuan karena dalam bidang teknologi. Saya perlukan Bang Sunusi karena dalam bidang katakan saja bidang pengkameraan, misalnya bidang internet, apa segala macam. Jadi sehingga beliau hormat saya juga hormat kepada beliau. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai kepakaran tersendiri. Sehingga terjadilah ukhuwah dan mahabbah antara sesama kita. Tapi kalau semuanya nak disuruh menjadi pakar-pakar hadis, Masya Allah, tabarakallah, kesianlah umat Nabi Muhammad. Nabi kita saja tidak pernah mengajak umat untuk menjadi dalam satu kumpulan, katakan untuk jadi ulama semuanya atau untuk jadi ahli hadis semuanya. Nabi kita biarkan Sayyidina Abdurrahman berniaga. Nabi kita biarkan Abu Hurairah mengaji dengan beliau. Nabi kita biarkan juga Sayyidina Mu'adz untuk berbicara tentang qadha. A'lamukum bil halali wal haram untuk menjadi mufti. Nabi kita biarkan. Jadi kita tidak boleh mau di Abu Bakarkan ke semuanya. Tidak boleh semuanya mau diumarkan. Kalau kita mau umarkan semuanya manusia ini mungkin tak ada yang hidup. Semuanya kena kerat leher, kena pancung semuanya. Ada yang seumpama Sayyidina Umar, tegas. Ada yang seumpama Sayyidina Abu Bakar, bijak. Ada yang seumpama Sayyidina Utsman, lembut. Ada yang seumpama Sayyidina Mu'adz, pakar dalam bidang halal dan haram. Jadi kepakaran, keahlian itu ternyata ada dengan para sahabat Nabi kita semuanya. Kenapa? Sebab karena kita menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Berarti dengan kita tidak hanya mengurus hadis, tidak hanya mengurus hukum hakam, tapi kita juga akan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan, dengan lahan, dengan tanaman, dengan batu, dengan angin, dengan air, dan juga dengan besi. Semua yang ada di bawah kolong langit, yang berada di atas permukaan bumi, yang berada di dalam dasar laut, itu tugas khalifah Allah lah untuk memanfaatkannya. Kita manfaatkan untuk agama dan juga untuk masa depan kita masing-masing. Hada wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.